Ada masa dalam hidup di mana segalanya terasa hampa. Bukan karena tidak ada yang terjadi, tapi karena semuanya terasa tak lagi berarti. Kita bangun setiap pagi tanpa semangat, melihat langit yang sama, rutinitas yang sama, dan bertanya dalam hati, apa gunanya semua ini? Kesepian mulai menyusup perlahan, bukan dari ketiadaan orang di sekitar, tetapi dari hilangnya koneksi dengan diri sendiri. Dan di titik itulah banyak jiwa menyerah, bukan karena lemah, tapi karena mereka kehilangan arah untuk bertahan. Namun para filsuf Stoik percaya sesuatu yang berbeda, bahwa bahkan di tengah keputusasaan paling gelap, ada satu cahaya yang tidak bisa dipadamkan oleh dunia, yakni kesadaran bahwa kita masih memiliki kendali atas cara kita berpikir. Mereka tidak melawan kesepian, tidak lari dari depresi. Mereka menghadapinya dengan ketenangan yang nyaris menakutkan. Dan dari sanalah lahir kebijaksanaan yang mampu menyelamatkan jiwa. Sebelum kamu mematikan video ini, berhenti sejenak, dengarkan dengan hati terbuka. Karena apa yang akan kamu dengar bukan sekadar kata-kata, tetapi cermin bagi jiwamu yang sedang berjuang untuk tetap hidup. Jika kamu pernah merasa kosong, sendirian, atau kehilangan alasan untuk bertahan, video ini untukmu. Tonton sampai akhir. Karena di dalam keheningan dan luka itu, ada pelajaran Stoik yang bisa menuntunmu menemukan kembali ketenangan, bahkan ketika harapan tampak telah mati. Sekarang, tarik nafas yang dalam, dan mari kita mulai perjalanan ini bersama. Poin pertama, menerima luka tanpa melawannya. Kebanyakan dari kita, ketika tenggelam dalam depresi atau kesepian, berusaha keras melarikan diri darinya. Kita menyalakan musik keras-keras, sibuk dengan pekerjaan, atau berpura-pura semuanya baik-baik saja. Tapi semakin kita melawan, semakin dalam luka itu menggigit. Stoik mengajarkan hal yang berlawanan. Hadapi, jangan hindari. Duduklah bersama rasa sakit itu. Dengarkan bisunya. Biarkan ia berbicara tanpa perlu buru-buru dihapus. Karena di balik kesunyian itu, ada pesan yang ingin disampaikan oleh jiwamu sendiri tentang apa yang hilang, tentang bagian dirimu yang terluka, dan tentang hal-hal yang perlu kamu lepaskan agar bisa tumbuh lagi. Bayangkan malam yang sunyi, tanpa siapapun mendengar tangismu. Disitulah latihan sejati dimulai, bukan dengan menguatkan diri secara paksa, tapi dengan keberanian untuk tetap tinggal di dalam kesunyian tanpa kabur darinya. Ketika kamu berhenti melawan rasa sakit, kamu mulai mengubahnya menjadi guru. Dan perlahan, kesedihan berhenti menjadi musuh, ia menjadi pintu untuk mengenal dirimu sendiri. Marcus Aurelius menulis, jika kamu merasa terbebani, itu karena kamu menilai sesuatu sebagai beban. Lepaskan penilaian itu, dan beban itu pun hilang. Menerima bukan berarti menyerah. Itu adalah bentuk kekuatan yang paling tenang. Karena seseorang yang bisa menerima kenyataan tanpa kehilangan arah adalah jiwa yang benar-benar merdeka. Bayangkan seseorang yang setiap malam duduk di tepi ranjangnya, menatap langit-langit kosong, merasa hidupnya hampa. Tapi malam itu, ia berhenti mengutuk kesepiannya. Ia mengambil kertas, menulis perasaannya. Dan untuk pertama kalinya,
ia berterima kasih karena masih bisa merasakannya. Bukan karena rasa sakitnya hilang, tapi karena ia tahu ia masih hidup. Dan selama masih bisa merasakan, masih ada kesempatan untuk berubah. Kesedihan bukan musuh, melainkan pesan. Ia datang untuk mengingatkan bahwa hatimu masih berdenyut. Dan begitu kamu belajar mendengarkannya, tanpa takut, kamu tidak lagi hanyut dalam luka. Kamulah yang menjadi saksi tenang di tengah badai. Poin 2, jangan percaya pada pikiranmu saat kamu sedang luka. Ketika seseorang jatuh dalam depresi, pikiran seringkali menjadi musuh paling halus. Ia berbisik dengan nada lembut tapi beracun. Kamu gagal. Kamu tidak berharga. Tidak ada yang peduli padamu. Dan karena suara itu datang dari dalam kepala, kita mempercayainya seolah itu kebenaran mutlak. Padahal, seperti kata para filsuf Stoik, pikiranmu tidak selalu berpihak padamu. Bayangkan, seseorang bernama Ia. Ia duduk di kamar yang remang, memandangi ponsel tanpa pesan baru. Hatinya penuh kabut. Dalam diam, pikirannya mulai menciptakan cerita bahwa semua orang telah melupakannya, bahwa hidupnya tak berarti. Tapi jika kita lihat lebih dalam, itu bukan kenyataan. Itu hanyalah narasi yang lahir dari luka. Ketika batin sedang terluka, pikiran kehilangan kejernihan. Ia menjadi cermin retak yang memantulkan bayangan, bukan kebenaran. Maka latihan Stoik mengajarkan, berhenti mempercayai setiap pikiran yang muncul. Amati, tapi jangan larut. Biarkan pikiran itu lewat, seperti awan di langit. Datang dan pergi tanpa harus kamu ikuti. Epictetus berkata, bukan hal-hal di luar yang mengganggu kita, tapi pandangan kita tentang hal-hal itu. Artinya, pikiran yang kamu pilih untuk dipercaya akan menentukan kedamaian atau penderitaanmu. Dalam masa gelap, tugasmu bukan mencari cahaya di luar, tapi memastikan bahwa pikiranmu tidak menjadi api yang membakar dari dalam. Ia mulai menyadari bahwa setiap kali pikirannya berkata, "Aku sendirian." Dunia seolah memantulkan hal itu. Tapi ketika ia mencoba mengganti kalimat itu menjadi, "Aku sedang belajar mengenal diriku sendiri." Perasaannya berubah perlahan. Ia masih sendiri, tapi tidak lagi kesepian. Karena yang membunuh bukanlah kesendirian itu sendiri, melainkan cerita gelap yang kita ulang di kepala kita. Jangan percayai semua yang dikatakan pikiranmu saat kamu sedang luka. Ia sedang berbicara dari tempat yang gelap. Dengarkan, tapi jangan jadikan itu kebenaran. Sebab di balik kabut, pikiran yang kelam, jiwamu tetap utuh, menunggu untuk ditemukan kembali. Poin 3. Menemukan kekuatan melalui kesunyian. Di dunia yang bising, kesunyian sering disalahpahami sebagai kutukan. Kita begitu terbiasa diiringi suara, musik, percakapan, notifikasi, hingga ketika semuanya berhenti, kita merasa seolah ditinggalkan oleh dunia. Tapi bagi seorang Stoik, justru dalam diam, itulah kekuatan sejati ditempa. Bayangkan, ia duduk sendirian di kamarnya, tanpa musik, tanpa ponsel, hanya ditemani detak jam dan napasnya sendiri. Awalnya, kesunyian itu menakutkan. Suara pikirannya sendiri mulai terdengar begitu keras. Ia ingin lari dari diam itu, karena di sanalah semua rasa sakit menunggu untuk dihadapi. Namun, perlahan sesuatu berubah. Ia mulai menyadari bahwa kesunyian bukan musuh, melainkan cermin.
cermin yang memantulkan siapa dirinya sebenarnya, tanpa topeng, tanpa peran sosial, tanpa pengakuan siapapun. Di titik itu, ia menemukan bahwa ketenangan tidak datang dari menghindari kebisingan dunia, tapi dari berdamai dengan suara di dalam diri. Marcus Aurelius menulis, "Menarik dirimu ke dalam adalah tempat perlindungan terbaik. Tidak ada kedamaian yang lebih besar daripada di dalam jiwamu sendiri." Bagi para Stoik, kesunyian bukan pelarian, melainkan kembali ke rumah. Kita bukan diciptakan untuk terus melarikan diri dari keheningan, tapi untuk menemukan kekuatan di dalamnya. Dalam diam, jiwa belajar untuk berdiri sendiri. Banyak orang yang saat sendirian merasa tak nyaman dengan pikirannya sendiri. Mereka menyalakan televisi, musik, atau membuka media sosial agar tidak perlu mendengar suara batin mereka. Tapi di balik pelarian itu, justru ada sumber kekuatan yang belum pernah disentuh. Kesunyian mengajarkan kita untuk menatap rasa sakit tanpa panik, untuk berkata, "Aku masih di sini, aku masih bertahan." Dan dalam latihan kecil itu, duduk sendirian, bernapas, merenung, jiwa perlahan belajar tenang. Kesunyian bukan tanda kamu kehilangan arah. Ia adalah panggilan untuk pulang ke dalam dirimu sendiri. Karena di dalam diam yang paling hening, kamu akan menemukan sesuatu yang dunia tak bisa berikan, kekuatan yang tak tergoyahkan. Poin 4. Mengubah penderitaan menjadi latihan kebijaksanaan. Setiap orang pernah tenggelam dalam penderitaan. Namun hanya sedikit yang sadar bahwa rasa sakit bisa menjadi guru paling bijak jika kita mau mendengarnya. Ia pernah berpikir hidupnya hancur. Segalanya terasa gelap dan berat. Tidak ada yang berjalan sesuai rencana, dan setiap pagi terasa seperti beban yang harus diseret. Dalam diamnya, ia bertanya pada diri sendiri, "Kenapa semua ini terjadi padaku?" Tapi seiring waktu, pertanyaan itu berubah menjadi, "Apa yang ingin dunia ajarkan padaku melalui ini?" Dan disitulah titik balik dimulai. Para filsuf Stoik percaya penderitaan bukan untuk dihujat, tapi untuk dimengerti. Kita tidak bisa menghindari badai, tapi kita bisa belajar menari di bawah hujan. Setiap luka adalah latihan untuk melatih kesabaran, keikhlasan, dan kekuatan batin. Hidup tidak pernah menjatuhkanmu tanpa maksud. Ia hanya sedang mengajarkanmu cara berdiri lebih tegak. Seneca menulis, kesulitan memperkuat pikiran seperti kerja keras memperkuat tubuh. Stoicisme tidak pernah menjanjikan hidup tanpa rasa sakit. Ia justru mengajak kita untuk melihat penderitaan sebagai alat pembentukan karakter. Kebijaksanaan sejati lahir bukan dari kenyamanan, tapi dari luka yang dihadapi dengan keberanian dan ketenangan. Bayangkan ketika ia mulai mencatat setiap rasa sakit yang datang, penolakan, kehilangan, kekecewaan, dan menuliskan pelajaran di baliknya. Dari sana ia belajar bahwa tidak semua kehilangan adalah malapetaka. Sebagian justru pembebasan. Tidak semua kegagalan adalah akhir. Sebagian adalah arah baru yang lebih jujur untuk dirinya. Ia mulai melihat penderitaan bukan sebagai penjara, tapi sebagai latihan, tempat jiwa ditempa agar kuat, lembut, dan bijak sekaligus. Penderitaan bukan hukuman, tapi undangan untuk mengenal dirimu lebih dalam. Jangan lari darinya, tataplah dengan tenang, dan biarkan ia mengajarkanmu
cara menjadi manusia yang tidak hanya bertahan, tapi tumbuh dari luka. Poin 5. Menemukan makna saat dunia terasa hancur. Ada masa ketika segalanya runtuh. Kehilangan, kegagalan, kesepian, semuanya datang bersamaan, membuat kita mempertanyakan arti hidup. Ia pernah berada di titik itu. Hari-harinya terasa hampa, dan setiap langkah seperti tanpa tujuan. Tapi di tengah kehancuran itu, muncul satu kesadaran kecil. Mungkin hidup tidak dimaksudkan untuk mudah, tapi untuk dimengerti. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu diabaikan. Aroma kopi pagi, sinar matahari yang menyelinap di jendela, suara hujan yang menenangkan. Dari hal-hal sederhana itu, ia menemukan sesuatu yang selama ini ia cari di luar. Ketenangan. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena ia mulai memahami bahwa makna bukan datang dari keadaan, melainkan dari cara kita menatapnya. Bagi seorang Stoik, hidup tidak diukur dari apa yang terjadi padamu, tapi bagaimana kamu meresponsnya. Makna hidup bukan hadiah dari semesta, tapi keputusan batin untuk melihat nilai dalam setiap detik yang kita jalani, meski penuh luka. Viktor Frankl, yang pemikirannya banyak sejalan dengan Stoicisme, menulis, "Orang yang memiliki alasan untuk hidup dapat menanggung hampir segala hal." Marcus Aurelius menambahkan, "Segalanya berubah, tapi kita selalu memiliki pilihan untuk bertindak dengan kebajikan." Dalam setiap penderitaan, selalu ada ruang kecil di mana kita tetap memiliki kuasa. Kuasa untuk memilih makna, dan disitulah kebebasan sejati lahir. Ia mulai menulis satu kalimat setiap malam. "Hari ini aku masih di sini." Awalnya hanya kata-kata biasa, tapi seiring waktu, kalimat itu menjadi mantra keberanian. Karena di tengah badai, bertahan satu hari lagi adalah bentuk kemenangan. Makna tidak perlu megah, kadang cukup dengan berkata, "Aku masih di sini, dan aku memilih untuk tetap hidup dengan kesadaran." Makna bukan sesuatu yang kamu temukan di luar sana. Ia tumbuh dari keberanianmu untuk tetap hidup, bahkan ketika segalanya terasa hancur. Dan mungkin itulah kebijaksanaan tertinggi seorang Stoik, memandang dunia yang berantakan, lalu tetap memilih untuk bersyukur. Kita telah menempuh perjalanan yang berat, melihat luka, mendengarkan pikiran yang menyesatkan, menyelami kesunyian, menghadapi penderitaan, dan menemukan makna di tengah kehancuran. Bukan perjalanan yang mudah, tapi disinilah letak kekuatan seorang Stoik. Bukan di dunia yang sempurna, tapi di dalam diri yang mampu berdiri tegak meski dunia runtuh. Depresi dan kesepian bukan akhir. Mereka adalah panggilan untuk menemukan diri sejati, untuk mengingat bahwa kendali terbesar ada pada cara kita merespons. Setiap kali dunia menjerumuskanmu dalam kegelapan, ingat, jiwa yang tenang tetap bisa menemukan cahaya, bahkan dari serpihan yang tersisa. Ini bukan sekadar filosofi. Ini latihan batin yang bisa kamu praktekkan setiap hari, hingga keteguhanmu menjadi nyata, dan kesepian itu sendiri menjadi guru, bukan musuh. Jika perjalanan batin ini menyentuhmu, jangan biarkan cahayanya padam di sini. Klik subscribe sekarang, dan biarkan filosofi Stoik ini menjadi lentera di setiap langkahmu. Mari kita belajar bertahan, memahami diri, dan menemukan makna. Satu latihan batin
dalam satu waktu. Dari 5 latihan stoik ini, mana yang paling menyentuh batinmu? Pernahkah kamu berada di tengah depresi atau kesepian dan menemukan kekuatan dari dalam diri sendiri? Ceritakan pengalamanmu di kolom komentar. Suaramu bisa menjadi cahaya bagi jiwa lain yang sedang berjuang untuk tetap bertahan. Jika kata-kata ini menyentuh batinmu, mungkin jiwamu sedang memanggilmu pulang. Ikuti perjalanan ini bersama kami di Stoik Abadi, tempat di mana ketenangan, kekuatan, dan kebijaksanaan menjadi jalan hidup. Terima kasih telah hadir.